Selamat malam teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di prediksi sepak bola untuk malam ini atau dini hari ya, di tanggal 17 sampai dengan 18 Mei 2023 ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan caranya cukup mudah, yaitu dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terupdate untuk setiap harinya ya. Oke teman-teman, saya tidak bahas untuk prediksi kemarin lagi, silahkan kalian cek di Play Store kalian masing-masing atau di Google Store ya. Oke, saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari. Masih seperti biasanya, sama seperti kemarin ya, saya akan bahas 4 laga atau 4 pertandingan. Dan dimana untuk laga malam ini terbilang cukup menarik, yaitu dari Liga Champions Eropa di babak playoff, ada juga dari Inggris Champions League juga di babak semifinal, dan ada 2 laga saya ambil dari Turki Super League ya. Oke teman-teman, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama. Ada dari Liga Champions Eropa, Manchester City akan berhadapan dengan Real Madrid di pertemuan leg kedua ya. Oke, dan dimana di leg pertama skor berakhir imbang ya, 1-1. Oke, untuk peluang kemenangan di sini saya lihat masih cukup besar ya ke Manchester City, apalagi sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti. Oke, ada 2 pemain dari Manchester City yang akan absen ya untuk laga malam nanti. Sedangkan dari Real Madrid sendiri full tim ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari ya. Dari 5 pertandingan terakhir dari Manchester City, 5 laga terakhirnya meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri ya, sangat bagus untuk penampilan City. Sementara untuk Real Madrid sendiri terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan hanya 1 kali kalah ya. Oke, Manchester City bermain di kandang sendiri selalu menang ya, meraih 5 kali kemenangan beruntun. Sedangkan untuk Real Madrid sendiri bermain ke kandang lawan ya, meraih 3 kali kemenangan beruntun, namun mengalami juga 2 kali kekalahan beruntun saat berhadapan dengan Real Sociedad dengan Girona ya. Oke, untuk head to head antara Manchester City dengan Real Madrid, City meraih 3 kali kemenangan, sementara Real Madrid 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuan ya berakhir seri atau imbang ya. Oke teman-teman, dari analisa atau ringkasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Manchester City dengan Real Madrid, untuk laga ini saya sedikit sarankan ya untuk teman-teman, kita untuk laga malam nanti saya lebih yakin masih ke tim tamu ya, yakni Real Madrid, dengan menahan Manchester City di 1,5 atau di 1,5 gol, dan di under 3,5 atau di 3,5 gol ya. Oke teman-teman, jika sehati silahkan digas, jika masih ragu silahkan diabaikan saja ya. Oke, laga selanjutnya ada dari Inggris Championship, ada Middlesbrough akan berhadapan dengan Coventry. Oke, untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat ke Middlesbrough sebagai tuan rumah. Sedangkan dari Middlesbrough ada 3 pemain yang akan absen, sedangkan dari Coventry juga 3 pemain yang akan absen, dan 1 pemain juga masih diragukan. 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Middlesbrough hanya 1 kali menang, 2 kali seri, dan 2 kali kalah ya di 5 laga terakhir. Sedangkan untuk Coventry sendiri tidak pernah kalah di 5 laga terakhir, 2 kali menang dan 3 kali seri. Sedangkan untuk Middlesbrough sendiri bermain di kandang sendiri ya, mohon maaf, 3 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Sedangkan untuk Coventry sendiri bermain tandang, tidak pernah kalah, 2 kali menang dan 3 kali seri ya. Oke, untuk head to head antara Middlesbrough dengan Coventry, Middlesbrough meraih 3 kali kemenangan, sementara Coventry tidak pernah menang di 5 kali pertemuannya dengan Middlesbrough, dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang ya. Oke, dari ringkasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Middlesbrough dengan Coventry, jadi saran saya untuk laga ini kita ambil tim tamu ya, yaitu Coventry dengan menahan Middlesbrough di 3/4 atau hampir 1 gol, dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, jika sehati silahkan digas, jika masih ragu silahkan diabaikan saja. Laga selanjutnya ada dari Turki Super League ya, ada Ankara Gucu akan berhadapan dengan Antalyaspor ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat sama-sama memberikan for ya antara kedua tim ini. Oke, dari Ankara Gucu ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih diragukan. Sementara dari Antalyaspor 1 pemain yang akan absen dan ada juga 3 pemain masih diragukan untuk tampil pada laga malam nanti atau dini hari ya. 5 laga terakhir dari Ankara Gucu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan di 5 laga terakhir. Sedangkan untuk Antalyaspor meraih juga 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan juga 2 kali kalah ya. Oke, sementara untuk Ankara Gucu bermain di kandang sendiri meraih 4 kali kemenangan beruntun, sangat bagus untuk penampilan Ankara Gucu di kandang sendiri, dan 1 kali seri ya. Sementara untuk Antalyaspor bermain ke markas lawan, hanya meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 2 kali kalah ya.
Oke, untuk head to head antara Angkara Gucu dengan Antalyaspor meraih 4 kali kemenangan, sementara Angkara Gucu meraih 1 kali kemenangan ya di pertemuan terakhirnya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, dimana untuk Antalyaspor ada di peringkat 13 dengan koleksi 36 poin, sementara Angkara Gucu ada di bawahnya yakni peringkat 14 dengan 35 poin dan selisih 1 poin ya. Oke, dari ringkasan keseluruhan 5 laga terakhir, begitu juga untuk head to head-nya. Jadi sedikit saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu ya, yaitu Antalyaspor dengan menahan Angkara Gucu di 0,5 atau di setengah gol dan di under 2,3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke, jadi selamat teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan diambilkan saja. Oke, lanjut lagi untuk prediksi yang terakhir adalah Karagumruk ya akan berhadapan dengan Adana Demirspor ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat lebih ke tim tamu yaitu Adana Demirspor. Oke, dari Karagumruk ada di sini saya melihat ada 3 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih diragukan. Sementara dari Adana Demirspor sendiri full tim ya untuk laga malam nanti atau dini hari ya. Oke, 5 pertandingan dari Karagumruk untuk 5 laga terakhirnya meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah, terbilang cukup bagus. Sedangkan untuk Adana Demirspor sendiri meraih 5 kali kemenangan beruntun ya, penampilannya sangat bagus untuk Adana Demirspor di 5 laga terakhir. Oke, sedangkan untuk Karagumruk bermain di kandangnya sendiri mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri namun mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Adana Demirspor bermain ke markas lawan hanya mampu meraih 1 kali kemenangan yaitu di laga terakhirnya saat berhadapan dengan Konyaspor ya, ada 2 kali seri dan 2 kali kalah juga di 5 kali bermain di kandang lawan ya. Oke, untuk head to head antara Karagumruk dengan Adana Demirspor, di mana Karagumruk meraih 1 kali kemenangan sementara di 1 kali pertemuannya berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Adana Demirspor masih menduduki peringkat keempat dengan koleksi 60 poin, sementara Karagumruk ada di peringkat 9 dengan 44 poin ya. Oke teman-teman, dari ringkasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Karagumruk dengan Adana Demirspor, jadi sedikit saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Adana Demirspor cukup di handicap min 1/4 gol dan di under 3,3 gol atau hampir 4 gol ya. Oke teman-teman, jika sehati silahkan digas, jika masih ragu silahkan diabaikan saja. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi saya malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat malam, salam JP dan salam olahraga.